Ya, kita akan ngecek ikan yang kemarin kita kawinin, yang hillboy. Jadi tadi pagi itu udah dicek belum pada kawin, dan ini sore udah mau maghrib, setengah jam lagi maghrib. Nah, ini udah kita kawinin kemarin. Ada yang kawin atau belum? Nah, tadi siang udah diambil. Jadi tadi siang tuh sengaja udah diambil duluan karena udah ada yang diusir satu. Nah, ini udah ada yang usir satu, ini udah kita ambil tuh. Ini telorannya banyak banget, dan kita akan ngecek indukan yang di sini nih. Jadi ini kita akan cek semuanya. Nah, ini sengaja ditaruh di atasnya ada tanah, ada botol air. Jadi biar baknya itu nggak jatuh, karena kalau siang lumayan anginnya. Dan kita akan ngecek nih, buka. Jadi buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya, bantu channel ini. Nah, ini kalau kita zoom, ini female-nya udah diusir sebenarnya nih. Nah, bisa dilihat ya, ini udah diusir jauh banget, posisinya jauh tuh, posisinya jauh. Female-nya di sini, jantannya di sini. Nah, gue juga bingung nih, kalau misalnya A juga pasti ada. Kalau misalnya yang baru main cupang pasti bingung, ini telurnya udah ada belum soalnya kan ini nggak bisa dilihat tuh telorannya. Nah, ini kalau misalnya posisinya seperti ini, telorannya di bawah, buihnya paling atas banyak, tapi female-nya udah diusir, itu udah dipastikan 100% itu udah kawin, udah selesai kawin. Kenapa bisa dipastikan 100%? Karena posisi telur ini female-nya udah tipis. Nah, kita akan ambil pakai tangan, gua kok ngambil. Nah, kita akan cek tuh, posisi telur udah tipis. Nah, tuh bisa dilihat ya, ini udah tipis banget telorannya, dan ini udah selesai kawin. Jadi kita akan angkat, posisinya udah selesai kawin, alhamdulillah. Tadi siang dia belum kawin. Nah, ini biarin, nanti kita akan kasih makan besok pakai cacing sutra aja. Kenapa pakai cacing sutra? Karena soalnya kalau cacing sutra itu dia hidup sampai 3 hari. Jadi sampai jantannya selesai jaga burayak, si jantan masih ada asupan makanan. Jadi kalau misalnya pakai jentik nyamuk, itu harus dikasih makan cuman sampai dia habis doang, jangan disain. Takutnya dia ngeganggu sama ngeganggu sama telorannya kalau jentik nyamuk. Jadi paling bagus tuh sama cacing sutra. Nah, ini error. Jadi kita pastikan yang satu pasang ini error. Kenapa dia dibilang error? Karena dia nggak bikin buih. Dia nggak bikin buih. Tukang apaan itu? Ntar dulu. Saya jatuh, maaf ikan jatuh. Oh, tukang cireng. Nggak jadi kalau besok kita turun beli dulu goceng. Nah, ini error. Jadi ini error, ini nggak kawin. Nah, posisinya pasti kalian pernah ngalamin, kalau misalnya jantannya nggak bikin buih pada saat kawin, diangkat apa dibiarin. Nah, tips buat kalian nih, kalau misalnya kita udah ngelihat kondisi si jantan ini nggak bikin buih sama sekali di sini nih, nggak bikin buih. Nah, kita angkat. Kita wajib angkat jantannya. Kalau misalnya dibiarin besok, dia pun tetap nggak bakalan bikin buih, karena dia posisinya berarti mentalnya belum dapet. Nah, kalau misalnya caranya seperti ini, kita akan angkat betina sama jantan. Nah, tips buat kalian, kalau misalnya jantan ada yang nggak mau kawin, nggak bikin buih, jantannya kalian angkat, habis itu kalian taruh di bisa di ember paling bagus. Habis itu kalian taruh jantan, dimasukin botol, jantonnya dijantur. Kalau enggak, taruh female reject aja, taruh situ, biarin aja selama 3 hari. Nanti seminggu kemudian kalian kawinkan lagi. Nah, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena sebelumnya gue pakai cara itu, alhamdulillah mereka kawin di kemudian hari. Jadi ini udah pernah kita alamin, jadi gue tahu penanganannya. Jadi penanganannya, kalau misalnya jantannya nggak mau kawin, nggak mau bikin buih, jantannya kalian angkat, taruh di ember hitam yang di depan itu yang bisa grooming. Habis itu ditaruh jantan itu di botol, dimasukin di situ, nanti biarin aja dia ngedok selama 3 hari. Habis itu kalian nanti kawinkan lagi selang 3 hari, insya Allah dia bikin buih dan kawin. Karena gue pernah ngalamin itu, alhamdulillah jadi. Nah, kita akan cek juga yang ini udah tadi. Jadi ini satu error, jadi bisa bilang fish error. Kalau fish human error tuh manusia error. Nah, ini sama nih Nah, ini posisinya dia bukan error, posisinya dia belum kawin. Tuh nggak ada telorannya. Nih, betinanya juga masih gendut, jantannya juga
jantannya juga belum kawin tuh. Di bawah buih nggak ada teloran, nggak ada tuh, aman tuh, nggak ada telorannya di bawah buih, jadi ini bisa dipastikan belum kawin. Ini ada teloran, ntar dulu kita cek. Aku biasanya ngecek langsung jadi nggak usah takut kalau misalnya belum berpengalaman. Jangan, kalau gue sendiri langsung gue angkat. Ini belum kawin, kita akan biarin. Nah ini sama, ini udah diambil tuh, jadi yang ini udah selesai kita angkat. Nah yang ini belum. Jadi kalau misalnya kalian kalau mau ngangkat female yang habis dikawinkan, itu paling bagus tuh menjelang maghrib, kalau enggak malam bebas. Kalau gue sendiri biasanya sore menjelang maghrib. Jadi biar apa, biar langsung diambil female-nya, nanti jantannya biar dia jaga burayak. Nanti malamnya itu baru kita ke farm buat kontrol lagi. Nah ini posisi udah telur nih. Nah posisinya udah nelor tuh, telorannya bisa dilihat ya nih. Ini kita zoom nih tuh, bisa dilihat ya, ini telorannya tuh. Telur putih susu tuh beda sama buih ya. Kalau buih dia nggak gelembung tuh, warnanya dia nggak putih susu tapi warnanya putih gelembung. Tapi kalau susu kita zoom, kita akan fokuskan dulu. Nah kita kunci, nah dia beda ya, putihnya putih susu tuh. Kalau dari jauh juga beda. Nah ini telorannya banyak alhamdulillah. Nah female-nya biasanya dia udah diusir, tapi diusirnya di mana kita belum lihat. Nah female-nya ngumpet di bawah nih tuh. Female-nya di bawah, kita akan zoom tuh, female-nya di bawah. Kita akan angkwil aja pakai tangan. Kalau kalian mau pakai serokan bebas, pakai tangan bebas. Kalau gue sendiri pakai tangan. Yang penting kalau misalnya mau pakai tangan, jangan sampai bikin gaduh. Istilah katanya itu bikin jantannya itu error. Takutnya jantannya stres kalau misalnya kalian ngambil tangan, pakai tangan, tapi kalian belum mahir, nanti dia geradak geruduk, kasihan. Nah ini satu lagi. Nah ini kok masih duaan, kok masih berdua dia tuh, dia masih berdua. Ini posisinya belum ada telur, tapi dia masih di bawah. Ini kita nggak tahu. Nah yang tadi gue bilang, kalau gue sendiri gue buka aja, nggak masalah. Nah ini posisinya udah ada telurnya. Posisi udah ada telur, kita akan angkat female-nya. Nah female-nya kita akan angkat. Mana tadi female-nya? Nah female-nya di pojok. Female-nya udah kita ambil. Jadi tadi udah tuh female-nya kosong telorannya. Ini udah ada telorannya. Telorannya ada di bawah ini nih. Ada di bawah apa? Ada di bawah daun. Jadi kita tutup. Nah ini alhamdulillah udah pada kawin. Jadi yang belum kawin cuma satu, dan yang sana tuh gagal kawin. Nah buat kalian kalau misalnya mau ngambil female-nya menjelang maghrib bisa, kalau malam bisa, tapi kalau malam kalian harus pakai flash. Jadi kalau gua sendiri biasanya tuh ngambil female-nya itu indukannya setelah kawin itu menjelang maghrib atau setengah 6. Nah ini udah selesai kawin, dan kita udah siapin lagi tuh pakai styrofoam yang di depan. Ini 1 2 3 4 5 6 7, ada 8. Nanti kita akan kawinkan besok itu multi sama avatar. Jadi kita akan breed lagi. Jadi buat kalian tetap semangat. Kalau misalnya gue saranin ngebreed lah di bulan-bulan sekarang, karena paling bagus daripada bulan kemarin, dari bulan Desember sampai di bulan Mei. Itu banyak yang trouble karena cuaca, dan sekarang cuacanya udah mendingan. Jadi bagus banget buat kalian ngebreed. Nanti kita akan bahas di next video selanjutnya. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Kita akan update juga perkembangannya dan tips-tips buat kalian semuanya. Wassalamualaikum, sehat-sehat buat kalian semuanya. Maju terus perjuangan Indonesia, mantap.